kumpulan orang-orang percaya di Yerusalem menganggap hari-hari sesudah Yesus terangkat ke sorga adalah hari-hari yang sangat penting. Pada hari-hari itu mereka bersatu. Pada hari-hari itu mereka menjalin kasih dengan lebih lagi dari yang sebelumnya. Pada hari-hari itu mereka sepakat untuk hidup saudara bersaudara. Bahwa pada hari-hari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mereka tidak berselisih. Mereka tidak iri hati. Bahwa pada hari-hari itu, hari sesudah Yesus terangkat ke sorga, mereka penuh dengan sukacita. Mereka sangat senang. Karena pada hari-hari itu, mereka menantikan penggenapan janji guru mereka. Bahwa Yesus akan mengutus penolong. Yesus berjanji akan hadir bersama mereka, tidak akan meninggalkan mereka, menyertai mereka senantiasa. Janji itu yang mereka nantikan pada hari-hari itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Pentakosta dalam bahasa Yunani artinya 50, di mana disebutkan hari raya 7 minggu. Sebab dirayakan 7 minggu sesudah Paskah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada hari itu orang-orang hadir. Bahkan dicatat di sana Bapak Ibu Saudara bahwa tidak seorang pun yang tidak hadir. Artinya orang berkumpul semua. Mereka bersehati dan mereka berdoa bersama di tempat mereka berhimpun itu, di rumah itu. Lalu kemudian tiba-tiba turunlah dari langit seperti tiupan angin keras memenuhi rumah itu. Namun Bapak Ibu Saudara, angin keras itu bukan angin badai yang kemudian dia akan membuat pohon-pohon bergoyang tidak biasa, tidak. Dia tidak membuat pintu-pintu kemudian menjadi juga bergoyang, tidak. Bahwa dikatakan angin keras itu, tetapi alam biasa saja. Tiupan angin Pentakosta itu bersifat kerohanian. Bahwa hati oranglah yang diayunkan, pikiran oranglah yang dikepulkan dan membubung ke hadapan Allah. Angin roh. Kemudian tampaklah api, seperti lidah-lidah nyala api melayang-layang, dan dikatakan firman Tuhan hinggap di atas kepala mereka masing-masing. Pegang dulu kepala Bapak Ibu Saudara, pegang dulu, boleh. Kepala masing-masing ya, jangan kepala orang sebelah, jangan. Tidak akan dia izinkan. Dan dikatakan oleh kisah para rasul, rasul mengisahkan bahwa hinggaplah lidah-lidah api itu di atas kepala mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, tubuh mereka seolah-olah menjadi kandil. Bapak Ibu Saudara tahu kandil begitu ya, tempat pelita. Tubuh mereka menjadi seperti kandil, lalu lidah-lidah api itu hinggap di atas kepala mereka masing-masing, menyala secara ajaib. Garis bawahi Bapak Ibu Saudara. Artinya tidak membakar, artinya tidak menyakiti mereka, hanya menyala sebagai lampu. Benarlah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nubuatan Yohanes, bahwa kata Yohanes, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kata Yohanes, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh dan nyala api. Bapak bisa baca itu di Matius 3 ayat 11.
Roh Kudus menyatakan dirinya. Roh Kudus menunjukkan kuasanya. Bahwa ada tiupan angin, ada nyala api, dan kemudian nanti akan ada bahasa roh. Dan mereka semua dipenuhi, Bapak Ibu Saudara. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus saat itu. Di tempat itu, di rumah itu, di tempat mereka berhimpun. Sehingga akan menjadi catatan sejarah kekristenan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahwa itu adalah hari besar. Bahwa itu adalah hari yang dinantikan. Janji pencurahan Roh Kudus. Dan kita akan mengenalnya itu sebagai hari lahirnya gereja. Dijiwai oleh satu kepercayaan. Dijiwai oleh satu pengharapan bahwa Roh Kudus sebagai pemberi kuasa, Roh Kudus sebagai penggerak misi Kristen yang luar biasa, dan itu penuh dengan tanda-tanda mujizat. Sekarang kini di sini GPIB, saudara dan saya, kita diperhadapkan dengan tantangan untuk menerima atau menolak yang dijanjikan guru yang agung. Izinkan saya bertanya pada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara menerima atau menolak janji itu? Mana jawaban Bapak Ibu Saudara? Kenapa pelan-pelan Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Bapak Ibu Saudara menerima atau menolak? Agak saingilah suara saya sedikit begitu ya. Bapak Ibu Saudara menerima atau menolak? Kita menerima janji guru yang agung itu. Dan ketika kita menerima, maka kita akan disebut sebagai pelayan Roh Kudus. Tapi kemudian juga dipertanyakan kepada kita. Ketika kita menerima janji dari guru agung, lalu kemudian kita disebut sebagai pelayan Roh Kudus. Tetapi pertanyaan berikut adalah, apakah kita ternyata pemuas roh kedagingan? Kita mengaku menerima, kita mengucapkannya bahwa kita percaya pada Roh Kudus itu, menanti-nantikan roh itu. Tapi apakah kita adalah ternyata pemuas roh kedagingan? Apakah kita menjadi egois dan kita penuh dengan hasrat yang penuh hawa nafsu duniawi? Kita menerima Roh Kudus yang sebenarnya menuntun orang kepada pemberitaan kematian dan kebangkitan Yesus, serta memengaruhi orang untuk bertobat. Atau kita hanya roh pemuas kedagingan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus adalah tanda orang percaya. Hinggap di atas kepala bersama dengan ketritunggalan Allah. Tanda itu disematkan kepada orang percaya, bahwa kepada semua orang percaya, saudara dan saya, kita yang semua terhimpun di sini, di tempat ini, bahwa kita ada kekuatan Allah, kita ada keagungan Allah, kita ada kekudusan Allah. Itu tanda saudara dan saya. Kita diurapi oleh Roh Kudus, lalu kita dihidupi oleh Roh Kudus, dijiwai oleh Roh Kudus, kita semua, saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Yesus Kristus tidak meninggalkan, Yesus Kristus tidak melupakan, namun Yesus Kristus memenuhi semua orang yang percaya dengan sukacita. Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara tahu lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku? Tahu? Tidak usah suruh saya nyanyi, kalau orang Sungai Liat sudah tahu. Saya
Tidak bisa bernyanyi Bapak Ibu Saudara. Nanti bisa bergoyang-goyang pohon-pohon dan pintu-pintu. Pemandu lagu tahu lagu itu? Bapak Ibu Saudara tahu? Berlimpah sukacita di hatiku. Kita nyanyi dulu sedikit ya, bagian awalnya saja. Tahu semua? 3 ya. Berlimpah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku. Terus Bapak Ibu Saudara. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan hinggap di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ketika orang-orang di Yerusalem bersukacita karena penggenapan janji, itu sebenarnya karena Yesus tinggal di dalam kita. Kasih itu tinggal di dalam kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen yang sejati, jangan bertanya lagi Yesus di mana, jangan bertanya. Itu memalukan. Dan jangan juga berkata bahwa oh Yesus sedang sibuk dengan orang lain, oh Yesus dia sibuk dengan gereja lain. Tidak. Karena kita tahu jawabannya, di mana Yesus kita tahu. Di dalam kita. Yesus yang tinggal di dalam kita, tinggal di dalam hidup orang percaya. Yesus yang melanjutkan karya penyelamatannya melalui Roh Kudus. Di dalam masa lalu, melalui para nabi dengan nubuatan-nubuatan dari masa sebelum Yesus ada di bumi sampai masa Yesus ada di bumi, sampai kemudian masa Yesus terangkat ke sorga, sampai masa saat ini sekarang di sini. Dari Yesus yang bekerja di dalam Allah Bapa bersama Israel, Yesus yang bekerja di dalam dirinya yang hadir di bumi, dan kemudian terus berlanjut sampai Yesus yang bekerja di dalam saudara dan saya di sini sekarang. Untuk itu Bapak Ibu Saudara catat baik bahwa Roh Kudus adalah nama lain untuk kasih Allah yang mendatangi manusia dan terus-menerus bersama dengan manusia sampai kemudian dia akan datang kembali membawa manusia yang percaya kepadanya berada tepat di mana dia berada. Allah yang terus-menerus hadir, Allah yang menatang manusia, Allah yang memberkati kehidupan manusia. Tidak percayakah saudara akan itu? Kita tidak pernah kehilangan Yesus, tidak. Malahan dia lebih dekat lagi kepada kita. Roh Kudus jelas mendapat tempat yang penting di dalam kehidupan kekristenan. Roh Kudus jelas mendapat tempat yang penting di dalam Alkitab untuk tujuan karya Allah yang terus-menerus dikerjakan. Sekarang dikerjakan melalui perantaraan Roh Kudus di dalam saudara dan saya. Roh Kudus akan membimbing kepada hakikat gereja, bukan sebagai kedagingan, bukan secara lahiriah, tetapi secara rohani dalam roh. Ketika Roh Kudus itu membimbing kepada hakikat gereja, artinya Roh Kudus itu membimbing gereja untuk menjadi sebagaimana gereja harus jadi. Gereja bukanlah gedungnya, tetapi lihat di dalamnya. Artinya Roh Kudus membimbing
untuk orang-orang percaya, orang-orang yang berkumpul di dalam gereja, orang-orang yang bergereja. Roh Kudus membimbing semua orang itu untuk pekerjaan roh, membangun dan mengembangkan gereja yang terhubung langsung dengan Allah menjadi suatu ikatan damai dan sejahtera. Selamat menikmati Roh Kudus dan teruslah ada di dalam bimbingan Roh Kudus. Amin. Kita bersaat